Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, renungan hari ini adalah dengan tema aman dekat Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, ada pesan Tuhan. Ketika saya berdoa di bulan Januari ini, Tuhan memperlihatkan sesuatu ketika saya berdoa untuk bulan Februari ke depan. Ketika saya berdoa minggu yang lalu, sehingga saya ditaruh beban ini untuk harus saya sampaikan, supaya banyak anak Tuhan mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi minggu yang lalu ketika saya berdoa, di tengah berdoa saya, di tengah penyembahan dan memuji Tuhan, Tuhan memberikan satu penglihatan. Penglihatan yang pertama, Tuhan memperlihatkan ada banyak orang berbondong-bondong untuk seperti demonstrasi besar-besaran. Dan di tengah penglihatan itu saya melihat ada ribuan, bahkan mungkin jutaan, banyak sekali orang berkumpul untuk berdemo. Dan mereka membawa obor, membawa bom molotov dan sebagainya. Kerusuhan yang amat sangat, mereka demo besar-besaran. Dan di tengah penglihatan itu Roh Kudus bilang, ini yang akan terjadi ke depan. Di banyak-banyak bangsa, banyak-banyak negara ini akan terjadi. Bahkan tidak terlepas, nanti ada Indonesia juga akan terjadi. Lalu di dalam penglihatan itu saya juga melihat penjarahan besar-besaran di supermarket, di jalan. Terjadi penjarahan yang besar-besaran. Dan Tuhan bilang ini yang akan terjadi ke depan, hari-hari ke depan. Lalu setelah itu 1-2 hari saya ketika berdoa lagi, saya dapat satu penglihatan kembali. Ketika di tengah berdoa penyembahan yang saya naikkan, saya dapat satu penglihatan. Di bulan 2 ini, saya melihat angin yang sangat besar, seperti angin bertiup. Bukan seperti angin tornado atau twister yang berputar-putar, bukan, tapi angin yang sangat kencang sehingga membuat pohon dan banyak tempat berhamburan pohon tumbang di mana-mana. Dan Tuhan bilang ini akan terjadi ke depan di bulan 2 dan seterusnya. Ada banyak hal yang akan terjadi. Termasuk gempa bumi itu akan terjadi ke depan. Tapi yang paling jelas, ketika di dalam penyembahan bulan 2, akan banyak diliputi oleh angin yang sangat besar. Dan itu sungguh-sungguh menakutkan, banyak pohon tumbang dan terbang kemana-mana. Dan itu yang akan terjadi untuk bulan 2 ke depan dan seterusnya. Saudara, saya berbicara ini bukan menakuti saudara, tapi saya mengasihi saudara. Saya ingin berpesan kepada saudara supaya saudara dekat dengan Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya akan bawakan setelah saya mendapatkan penglihatan ini, saya dikasih firman ini, bahwa tema firman Tuhan adalah aman dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan terambil di Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara dengar baik-baik, Daud adalah raja yang amat sangat luar biasa. Daud mempunyai satu kunci, satu rahasia. Kenapa Daud bisa tenang? Bagaimana Daud bisa mengalami ketenangan dan keselamatan di dalam hidupnya? Bukan Daud tenang atau selamat itu bukan Daud tanpa masalah. Tidak. Daud adalah raja yang banyak berperang. Daud adalah banyak musuh. Daud harus bahkan anaknya sendiri Absalom ingin membunuh dia. Bukan
ketenangan dan keselamatan itu bukan karena Daud tidak ada masalah, tapi Daud ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak musuh. Tetapi Daud sadar bahwa ketenangan dan keselamatan itu hanya ada di dekat Tuhan. Saudara dengar baik-baik, Anda bisa tenang, Anda bisa selamat, hidup saudara bisa tenang, hidup saudara bisa selamat. Itu saudara tidak bisa dilakukan dengan kekuatan saudara. Karena apa? Kita tidak bisa prediksi hari ke depan. Kita tidak bisa mengatur hari-hari esok. Mungkin saudara hari ini, saudara bilang, aku ini hebat, kita pintar, kita luar biasa. Tapi kita tidak bisa menjamin ke depan akan bagaimana hari kita. Atau bagaimana kehidupan kita 1 jam saja ke depan, kita tidak akan bisa jamin. Karena apa? Kita terbatas. Manusia adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang lemah. Oleh sebab itu, Daud tahu kunci kehidupan ini. Dia sadar bahwa manusia ini terbatas, manusia ini lemah. Oleh sebab itu, Daud mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada jaminan, ada garansi ketenangan, dan ada garansi keselamatan. Daud tahu ke depan mungkin ada banyak masalah. Daud tahu ke depan ada banyak peperangan, ada banyak tantangan. Tapi Daud sadar bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan menjamin hidupnya tetap aman, hidupnya tetap tenang. Karena apa? Dia, Tuhan, adalah bukan untuk Tuhan hari ini saja, tapi Tuhan untuk hari esok dan seterusnya. Oleh sebab itu Daud tahu bahwa ketenangan dan keselamatan itu hanya ditemukan di dekat Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia yang pegang hari esok. Dia yang atur semuanya. Semua yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan tidak ada satupun. Tanpa pengaturan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, di dunia ini tidak akan terjadi. Yang baik semua dan yang buruk itu seizin Tuhan. Saudara sadar bahwa kalau Tuhan begitu berkuasa, oleh sebab itu sadari, manusia harus dekat dengan Tuhan. Manusia tidak boleh jauh dengan Tuhan. Karena apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya keselamatanku. Yang kedua, Daud berbicara juga bahwa hanya dialah gunung batuku, keselamatanku. Saudara dengar baik-baik, apa gunung batu? Apa yang dibilang oleh Daud bahwa Tuhan itu gunung batu? Gunung batu itu berbicara tentang di mana tempat terdekat berhubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau bangsa Israel dulu beribadah, mereka harus naik ke gunung. Mereka menyembah Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka harus naik ke gunung. Sama dengan kehidupan kita. Kalau saudara ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan ketenangan, saudara perlu dekat dengan Tuhan, perlu mengadakan satu hubungan yang intim, hubungan yang karib, doa-doa saudara, penyembahan saudara. Saudara mulai naik ke gunung Tuhan. Saudara cari Tuhan. Saudara bukan hanya datang ke gereja, tapi mulai bangun mesbah doa pribadi. Karena apa? Ketika saudara naik gunung Tuhan, di situ ada keselamatan. Ketika saudara naik ke gunung Tuhan, di situ ada pemberitahuan, ada tuntunan. Ketika saudara naik ke gunung Tuhan, rumah tangga, kehidupan bisnis, keluarga, anak-anak saudara, itu dalam naungan hadirat Tuhan, naungan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, setiap anak Tuhan perlu saudara naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan, naik ke gunung batu. Saudara, kalau saudara di gunung hadirat Tuhan, rumah tangga saudara dibangun di dalam gunung atau hadirat Tuhan. Anak saudara, keluarga saudara, suami saudara, istri saudara, bisnis saudara dibangun di atas gunung hadirat Tuhan.
Firman Tuhan katakan, itu tidak akan goyah. Saudara dengar baik-baik, hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya ada di gunung Tuhan, hanya di dekat Tuhan, saudara tidak akan goyah. Bukan tidak ada goyah itu bukan karena saudara tidak ada masalah. Tidak, masalah tetap ada. Persoalan tetap ada. Kesulitan, tantangan, musibah mungkin tetap ada. Tetapi masalah, tantangan, dan musibah tidak menggoncangkan keadaan keluarga saudara. Karena apa? Ada pribadi yang kuat, ada hadirat pribadi Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang, menjaga, memelihara, menutup bungkus keluarga, bisnis, pekerjaan, anak, istri, semua yang ada punya ketika saudara membawa hidup saudara naik ke gunung Tuhan, naik di dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan, semua akan dalam proteksi, kontrol, kendali, kuasa tangan Tuhan. Masalah datang tidak akan menggoncangkan. Hidup Anda akan tetap bertahan dan stabil. Daud sadari itu. Daud berbicara itu kepada hidup kita. Dan setiap kita perlu sadari itu. Hanya dekat Tuhan. Saudara akan tenang. Jangan jauh dari Tuhan. Lalu saudara, jangan jauh dari gunung Tuhan atau hadirat Tuhan. Jangan berani jauh dari doa saudara. Karena apa? Doa itu berkuasa. Hadirat Tuhan itu memproteksi hidup saudara. Dengan amat sangat. Badai boleh terjadi. 2026 mungkin ada banyak masalah. Bahkan lebih dari 2025. Tapi dengar kabar baiknya. Badai datang. Masalah datang. Tantangan datang. Sakit, kesulitan, musibah datang. Tetapi selama saudara di dekat Tuhan. Selama saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Mencari itu wajahnya Tuhan. Itu semua tidak akan membahayakan dan tidak akan menggoncangkan hidup saudara. Saudara tinggal di dalam gunung batu yang kuat, yang tidak akan tergoncang, dalam hadirat Tuhan, yang tidak akan menggoncangkan hidup saudara. Yang ketiga, Daud bilang gini, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara berbicara kota benteng, berbicara tentang tempat perlindungan, safe house. Saudara harus beribadah, tinggal dalam ibadah, tinggal dalam kesukaan rumah Tuhan. Hanya di dalam rumah Tuhan, hanya di dalam dekat dengan Tuhan. Hanya dengan saudara beribadah, datang ke rumah Tuhan, hidup saudara akan aman. Rumah Tuhan bukan berbicara secara fisik gereja, tetapi rumah Tuhan adalah berbicara bahwa di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan menyatakan firman kebenarannya. Karena apa? Di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam gereja Tuhan, tempat beribadah, itu seperti kota benteng. Keluarga, hidup, rumah tangga, pekerjaan saudara, selama saudara tinggal di dalam ibadah, beribadah kepada Tuhan, semua itu akan tinggal seperti di rumah benteng yang kuat. Ketika saudara beribadah kepada Tuhan, ketika saudara menyukai ibadah, menyukai rumah Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam naungan Tuhan, usaha pelayanan kehidupan saudara itu seperti dibentengi oleh sesuatu kekuatan. Saudara tinggal di dalam rumah yang punya kota benteng yang kuat. Badai boleh datang, persoalan boleh datang, tapi itu tidak akan menimpa dirimu, tidak akan menimpa keluargamu, tidak akan menimpa hidupmu. Kenapa?
Karena yang ketika badai masalah itu datang, yang mereka terjang adalah pribadi Tuhan yang kuat, perlindungan Tuhan yang kuat, sehingga hidupmu akan tetap aman. Yang mereka hadapi bukan kita, tapi ada satu pribadi yang kuat, yang kokoh, seperti rumah benteng yang kuat. Kita ini tinggal di dalamnya. Dan badai itu akan menerjang rumah benteng yang kuat. Tidak akan menimpa kita. Kita akan tetap aman. Jangan jauh dari ibadah. Jangan jauh dari rumah Tuhan. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Karena apa? Hari-hari terakhir ini hari-hari yang jahat. Akan ada banyak musibah, akan banyak tantangan. Ada perang, ada kesulitan, ada bencana alam, ada sakit penyakit. Yang begitu mengerikan yang mengintai anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik, seperti singa yang siap menerkam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kalau engkau tinggal di kota benteng, engkau tinggal di gunung batu yang kuat, engkau tinggal dekat dengan Tuhan, hidupmu akan terjamin aman. Tuhan akan menggaransi hidupmu. Kalau engkau tinggal di gunung batu, hidupmu tidak akan goyah. Kalau engkau tinggal di dalam kota benteng yang kuat, badai masalah pekerjaan iblis itu tidak akan menyamper dalam hidupmu. Tidak akan sampai ke hidupmu. Kenapa? Karena yang melindungi lebih dulu yang akan terkena. Dan itu tidak akan kepada diri kita semua. Sampai ke kita. Tuhan Yesus memberkati. Pesan ini memberkati hidup saudara. Saya rindu di tahun 2026 saudara berubah. Mulai lebih sungguh-sungguh. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih mendekatkan diri. Karena apa? Tidak ada satu manusia di dunia, tidak ada satu orang kuat pun yang bisa menjamin hidup saudara. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menggaransi hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.